Tugas 1.1.A.6 Demonstrasi kontekstual Ki Hajar Dewantoro Modul 1.1 oleh Ibu Agus Sartati dari SMK Negeri 1 Lobalain, calon guru benggara angkatan 7. Di sini saya akan menyampaikan tentang implementasi konsep dari Ki Hajar Dewantoro. Sang pencetus pendidikan, ku ingat selalu filosofimu Bapa, ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarso, tutburi handayani. Ketika kita berada di depan, kita memberi teladan. Ketika kita berada di tengah-tengah, kita memberikan bimbingan. Ketika kita berada di belakang, hendaknya kita memberikan dorongan, motivasi. Engkau berkata bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Engkau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, agar segala peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh sebaik-baiknya. Tujuan pendidikan, seperti engkau katakan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik, tugas pendidik adalah hanya menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat keadaan dan keadaan setiap anak. Kodrat alam meliputi sifat dan bentuk, kodrat zaman meliputi isi dan menguasai diri, tujuan pendidikan dan maksud keadaban. Watak biologis tidak dapat lenyap dari jiwa manusia. Budi pekerti atau watak adalah jiwa manusia yang bersifat tetap dan pasti. Budi pekerti atau watak bisa dikatakan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Syarat-syarat pendidikan. Di sini dikatakan syarat-syarat pendidikan. Di sini dikatakan ilmu pendidikan adalah pendidikan yang teratur yang berdasarkan pada pengetahuan. Syarat-syarat pendidikan, ilmu bidang batin manusia, ilmu jiwa. Yang kedua, ilmu jasmani manusia, fisiologi. 3, keadaan kesopanan atau ilmu etika. Kemudian yang keempat, keindahan atau estetika, ketertiban lahir. Yang kelima, tambuh pendidikan, ikhtisar cara-cara pendidikan. Tiga aliran soal daya pendidikan. Anak bagai sehelai kertas yang belum ditulis. Menurut teori ini, teori lama. Yang kedua, anak sebagai sehelai kertas yang ditulisi sepenuhnya, sehingga siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Yang ketiga, anak bagai sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Tabiat yang dapat dan tidak dapat berubah. Menurut teori konvergenti, watak manusia dibagi dua. Yang pertama, bagian yang intelligibles,
yaitu berhubungan dengan kecerdasan angan-angan, pikiran, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Contoh, kelemahan pikiran, kebodohan, kurang cepatnya berpikir, dan sebagainya. Bagian biologis, yaitu berhubungan dengan dasar hidup manusia dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Contoh perasaan, takut, kebodohan, kecewa, iri, egois, sosial, agama, berani, dan sebagainya. Jenis-jenis budi pekerti. Menurut Dr. Hemmons, ada 8 jenis budi pekerti orang. Menurut Profesor Kitchener, menghubungkan sifat jasmani seseorang dengan watak orang tersebut. Menurut Prof. Springer, ada 6 jenis, bersandar pada hasrat orang, pada kekuasaan, agama, keindahan, kegunaan, pengetahuan, dan mengabdi. Menurut Adler Kunkel, cara seseorang memandang dirinya sendiri sebagai pusat pemandangan. Yang kelima, menurut Jung, introversion dan extroversion. Peralatan pendidikan dalam arti cara mendidik. Yang pertama, memberi contoh. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, pengajaran. Yang keempat, perintah, paksaan, dan hukuman. Yang kelima, tindakan, laku, dan disiplin. Yang terakhir, metode Montessori, Froebel, dan Taman Siswa. Menurut Montessori, mementingkan pelajaran panca indera, sedangkan Froebel, panca indera sebagai konsentrasi pembelajaran yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak. Yang ketiga, di dalam Taman Siswa menggunakan 2 metode. Yang pertama metode kodrat irodat atau natur dan evolusi. Yang kedua metode Among, metode Among siswa. Di sini dikatakan bahwa permainan mendidik tujuannya adalah agar anak-anak bisa seksama, cekatan, menjernihkan pemikiran, perhitungan, dan asas taman siswa, asas Trikon. Yang pertama, harus continuated dengan alam kebudayaan sendiri. Yang kedua, konvergensi dengan kebudayaan yang ada. Yang ketiga, konsentris bertitik pada alam kebudayaan sedunia. Oke, guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. See you. Oke, guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. See you.